Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Junimil Salugina, NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di video ini kita akan membahas konsep dasar dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Oke teman-teman, kita tentu sudah sangat tidak asing lagi mendengar istilah administrasi kan? Istilah administrasi sering kita dengar di perkantoran, di rumah sakit, ataupun di sekolah. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa sebenarnya konsep dasar administrasi serta apa manfaat yang mempelajari administrasi sebagai seorang calon pendidikan masa depan? Untuk itu di video ini mari kita bahas satu per satu. Apa itu administrasi? Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministro, yang berarti melayani, membantu, memenuhi, serta menyelenggarakan. Sedangkan secara terminologi, administrasi berarti segenap proses atau kegiatan untuk mengelola sumber daya yang disebut dengan sumber daya 7M dan 1I. Apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya 7M? Yang termasuk ke dalam sumber daya 7M yaitu manusia, uang, mesin, teknik pemasaran, bahan, metode, serta waktu. Sedangkan yang termasuk ke dalam sumber daya 7I adalah informasi. Proses pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Lantas, mengapa harus ada administrasi? Apa jadinya suatu lembaga atau organisasi jika tidak menerapkan konsep administrasi? Nah, teman-teman, jika suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep administrasi di dalam menjalankan tugasnya, maka sumber daya yang disebutkan tadi tidak akan dapat mencapai tujuan lembaga secara lebih efektif dan efisien, karena tidak dikelola dengan baik, sehingga sumber daya tersebut hanya akan menjadi sebuah momok, bahkan akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa saja meledak dan menghancurkan lembaga tersebut. Karena itulah suatu lembaga atau organisasi memerlukan penerapan konsep administrasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa administrasi itu merupakan suatu proses pengelolaan. Maka, menurut teman-teman, apakah sama istilah administrasi dengan istilah manajemen yang sering teman-teman dengar? Secara umum, definisi administrasi dan manajemen hampir-hampir mirip. Keduanya sama berfungsi sebagai to control atau untuk mengatur, mengurus segala sesuatu. Namun dalam konteksnya, penggunaan istilah administrasi dan manajemen memiliki perbedaan. Istilah administrasi lebih cocok digunakan untuk lembaga pemerintahan yang tidak mencari keuntungan atau non-profit oriented dan lebih mengutamakan kepentingan sosial. Contohnya, rumah sakit, kantor camat, kantor KUA, dan lain-lain. Sebaliknya, istilah manajemen lebih sesuai digunakan untuk lembaga swasta yang mencari dan mengutamakan keuntungan komersil atau profit oriented. Nah, karena karakteristik yang lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan komersil, maka seorang manajer cenderung lebih bersifat pemerintah, ingin berkuasa dan ingin memikirkan bagaimana caranya agar keuntungan komersil yang meningkat. Seorang manajer biasanya memberi masalah kepada anggotanya dan meminta anggota tersebut untuk menyelesaikan masalah. Berbeda halnya dengan seorang administrator atau
sering disebut dengan leader. Seorang administrator seharusnya tidak bersifat memerintah, melainkan melatih, membimbing, dan mencari solusi bagaimana sama-sama untuk dicapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, sekarang teman-teman udah paham kan apa konsep dasar administrasi? Selanjutnya, mari kita bahas tujuan serta manfaat administrasi dalam dunia pendidikan. Terwujudnya proses belajar mengajar yang lebih bermakna dengan adanya administrasi dalam dunia pendidikan. Peserta didik dan guru lebih dapat mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena dengan adanya administrasi tadi, segala sumber yang ada, termasuk guru dan peserta didik itu, dikelola dengan baik untuk dapat mengeluarkan segala kompetensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Tujuan serta manfaat lainnya adalah memiliki kemampuan manajerial. Lembaga pendidikan yang menerapkan konsep administrasi di dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kemampuan mengelola sumber daya 7M dan 1I dengan baik untuk mencapai tujuan yang lebih efisien. Selain itu, untuk mengatasi masalah untuk pendidikan, penerapan konsep administrasi di dalam dunia pendidikan juga bertujuan sebagai perencana pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa, mempelajari administrasi pendidikan dapat membantu melatih mahasiswa untuk merencanakan pendidikan yang merata di masa depan, pendidikan yang bermutu, dan pendidikan yang relevan dan akuntabel. Tujuan dan manfaat penerapan administrasi dalam dunia pendidikan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan melalui pelajaran administrasi dan supervisi pendidikan ini, maka akan meningkatkan diri positif pada mahasiswa, sehingga setelah lulus dari kampus, mahasiswa akan benar-benar diakui dan dibutuhkan masyarakat. Setelah mengetahui tujuan dan manfaat administrasi dalam pendidikan, selanjutnya kita bahas mengenai lingkup fungsi administrasi dalam pendidikan. Terdapat 4 fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu plan, merencanakan sesuatu yang terkait dengan sumber daya 7M dan 1I. Yang kedua, organize, yaitu bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Yang ketiga, motif, yaitu bagaimana memotivasi agar sumber daya tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, kontrol, yaitu mengontrol atau mengatur sumber daya tersebut agar dapat mencapai tujuan yang baik. Keempat fungsi tersebut berjalan saling berkaitan, merupakan tugas kita sebagai mahasiswa apabila besok masuk dalam dunia kerja dan mengelola pendidikan secara langsung baik di sekolah dan di perguruan tinggi. Jika kita berbicara mengenai administrasi, administrator, manajemen, dan manajer, tentu kita akan berbicara juga mengenai profesi. Pernahkah teman-teman mendengar istilah profesi? Apakah maksudnya profesi? Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berarti mengakui atau adanya pengakuan yang mengatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian, memerlukan teknik tertentu yang diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan khusus dalam waktu yang cukup lama. Profesi itu berarti suatu pekerjaan yang mengharuskan, mempersyaratkan pelakunya untuk menempuh pendidikan tinggi. Satu konsep yang harus teman-teman ketahui, profesi adalah pekerjaan. Namun, tidak semua pekerjaan adalah profesi, karena profesi memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Lantas, bagaimana ciri-ciri suatu pekerjaan layak disebut sebagai profesi? Yang pertama,
Pekerjaan tersebut harus memiliki fungsi sosial yang signifikan bagi masyarakat. Pekerjaan tersebut menuntut adanya keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus dalam waktu yang cukup lama dan dapat dipertanggungjawabkan. Suatu profesi harus didukung oleh disiplin ilmu tertentu dan memiliki kode etik sebagai pedoman dalam perilaku anggota profesi. Dan yang terakhir, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan oleh pelaku profesi yang diberikan oleh masyarakat, pelaku profesi mendapatkan imbalan finansial secara pribadi dari masyarakat ataupun dari pemerintahan. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, profesional. Profesional mengacu kepada orang yang menyandang suatu profesi atau pelaku profesi tersebut. Selanjutnya ada profesionalisme. Profesionalisme merujuk pada sikap atau yang dimiliki oleh para pelaku profesi yang dijadikan sebagai komitmennya dalam bertindak. Dan yang terakhir ada profesionalitas. Profesionalitas itu merujuk pada kualitas sikap dan perilaku yang dimiliki oleh para anggota profesi atau pelaku profesi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.